Salim ane nanggalo pasnya Seranto Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini saya bisa ketemu dengan Adinda Mirza dari Kemap ya, Paguyuban Kemap. Saya kemarin pernah ketemu dengan Ketua Kemap, Pak Iskandar Ali. Saya tanya masalah program Kemap, rupanya sangat menarik. Makanya saya datang kepada Adinda Mirza, mau nanya-nanya nih ya. Karena salah satu program Kemap ini kan kerukunan masyarakat Aceh besar, ya kan, gitu kan. Di Bang Iskandar Ali bilang dia lebih merekrut atau mengajak anak-anak muda yang ada di Aceh besar, kan, dibawa ke Jakarta, di sini dibimbing. Jadi ini saya mau nanya kepada Adinda Mirza ini yang alhamdulillah sudah sukses lah di Jakarta ya, sudah bisa membuat toko-toko ya. Berapa banyak sudah yang sudah terbuka? Sementara ada ya 10 ada. Ada 10 ya? 10 outlet. 10 outlet ya? Toko lah kalau pasti kita ya. Jadi coba Adinda Mirza ceritakan bagaimana perjalanan dari Aceh sampai ke Jakarta sampai hari ini membuka outlet-outlet barang-barangnya seperti ini, termasuk barang-barang kelontong ya? Iya, kita sebenarnya lebih fokus di kelontong sembako, Pak. Sembako ya? Iya, ini terobosan baru, Kak. Saya kan lulusan STM, Pak. STM? Iya, masih semangat kerja di bengkel. Ada operasi militer kan kita nggak ada kerjaan. Akhirnya karena orang kampung banyak di sini juga nih, orang tua di Jakarta ya? Nah, orang tua kami udah di sini, masalah bang saya ada di sini juga. Ya udah saya mikir-mikir daripada di kampung kita kerjaannya. Baru saya di daerah Banda Aceh, pinggiran Banda Aceh. Pinggiran Banda Aceh, Aceh besar ya? Aceh besar. Tapi itu kalau pas zamannya operasi ekonominya masih sulit banget, Pak. Jadi saya mikir daripada kita di bengkel begini juga nggak bisa maju lagi, nggak ada kerjaan. Nasib lah ke Jakarta. Nah, terus sampai ke Jakarta ditampung oleh Paguyuban Kemap. Ya kebetulan abang saya ada juga di organisasi Kemap ini. Saudara saya juga banyak di situ, orang kampung, saudara-saudara banyak. Pertama saya pernah niatnya kuliah dulu nih, Pak. Saya udah bawa ijazah. Saya kan backgroundnya sebenarnya kalau di kampung itu dagang ya. Saya pernah di warung kopi juga 3 tahun itu. Kita sayang juga udah kita belajar ilmu otomotif, kita nggak lanjutkan sayang. Akhirnya saya niatnya sini. Udah kita sekalian ke sono kita belajar. Sekarang kan otomotif itu kan teknologinya beda sama zaman dulu. Saya pengen belajar teknologi. Udah nyampe pasar itu tiba-tiba sebulan 2 bulan pikirannya berubah. Karena saya biasanya juga dasar pedagang ya. Berubah juga, ngikutin orang lain, nyari duit gampang banget di Jakarta ini. Kalau dulu kan kita dagang di pasar impres, pasar minggu. Ini kan datang ke Jakarta, yang hidup dengan macam cara untuk cari duit ya. Macamnya. Tapi kan ini kan ada Kemap, ada orang-orang tua kita yang sudah ada di Jakarta seperti Bang Iskandar Ali. Ini masuk pelopor pertama ya. Ini orang tua kita. Itu toko-toko semua kan yang sebagai pelopor Kemap, kan? Pak almarhum Haji Zakaria, Pak. Zakaria. Maksudnya ini waktu mereka rekrut, apakah mereka kasih modal, apakah mereka membuka toko disuruh kerjakan sama Mirza atau bagaimana? Jadi kita dulu datangnya kan kalau saya ikut abang ya. Tapi sebelumnya abang saya kan ikut orang lagi, Pak. Jadi dia prosesnya ada proses itu, Pak. Jadi kita pertama dari kampung udah dikasih tahu. Nanti kita ke Jakarta, kamunya begini-begini udah dikasih tahu. Nanti tinggalnya harus rumah, nggak boleh maksiat. Itu udah anti. Kalau ketawa langsung kartu merah tuh, Pak. Langsung beli tiket. Jadi diawasin betul sama Kemap ini ya? Iya, ini, Pak. Emang kita di sini bukan kita mereka minta kita kerja, bukan sekedar pekerja. Anak-anak di kampung ini kita bawa ke sini, kita didik, nanti mereka kita buka usaha biar mandiri. Gitu. Nanti dia bisa bawa saudaranya lagi, teman-teman lain ya. Iya. Jadi kita udah tahu, berarti kita kerja di sini 3 tahun itu kita nggak digaji. Nggak dibagi. Tapi kita makan semua ditanggung, kalau lebaran kebutuhan kita ditanggung. Nanti kalau emang kita benar, dia kan perjalanan kita 3 tahun. Karena kan kalau baru setahun kita belum tahu, anak-anak juga baru lulus kan, masih labil kan. Jadi perlu 3 tahun biar tahu karakter kita, terus juga biar kita punya keterampilan. Soalnya kalau dagang ini sekilas gampang, modal sekian jual sekian gampang lah. Padahal itu banyak pelajaran yang harus benar-benar kita pelajarin dulu. Itu melakukan yang tidak segampang yang dibayangkan, tidak segampang dibayangkan. Soalnya dagang ini harus punya karakter kita. Betul. Soalnya kalau kita karakter bekerja, kita nggak bisa jadi pedagang, kerja aja udah. Tapi kalau kita udah diajarin karakter orang dagang harus seperti apa, gaya hidup harus seperti apa. Nah, setelah melampaui batas waktu 3 tahun, ya sebagai training lah, sebagai apa gitu. Ini apa yang kita belajar lah coba. Apa yang diberikan oleh orang-orang tua kita di Paguyuban Kemap ini kepada adik-adik yang berangkat dari Aceh ini ke Jakarta? Ini apakah dikasih toko seperti saya tanya langsung, atau dikasih modal? Nah, jadi kita kalau udah 3 tahun, kita pekerjaannya bagus, orangnya disiplin, bekerja keras, kemampuan juga ada kan. Soalnya kalau ngurusin ini kan perlu kemampuan juga buat memanage ini, mengawasin, mengontrol semuanya kan. Soalnya kita manajernya, kita kepala tokonya, kita kasarnya. Ya, modalnya dari siapa itu? Modal dari bos kita, Pak. Nah, itu dari mereka, dari orang tua dari Kemap. Itu yang dia modalin kita gitu. Misalnya kalau zaman dulu kan nominal duit sekitar 50 juta. Itu masih mainnya di pasar, kita belum keluar pasar, Pak. Masih di pasar, kiosnya agak kecil-kecil tuh.
Ini sudah tidak lagi mereka kan? Ini sudah Iya, Mirza udah sendiri kan? mandiri. Jadi Mirza sekarang sudah buka toko kayak gini, Iya. udah 10 outlet ya. Tapi yang di pasar, Di pasarnya yang Pondok. saya lama masih ada juga. dari hasil-hasil ini, apakah ada sumbangan khusus untuk KEMAP atau kerukunan masyarakat Aceh Besar itu ada nggak kepaguyubannya? Kalau khusus nggak ada, ada. Pak. Cuma kita tiap tahun nggak ada acara. Kalau ada acara ya udah Saling kita sumbang ya? apa nama kalau di sini Untuk- kita donasi lah, apa urunan lah bahasanya. Untuk membesarkan Iya. KEMAP ini ya. Oke. Terus apa pesan untuk adik-adik kita yang masih di Aceh yang untuk mungkin bisa direkrut ke Jakarta, apa yang mesti dipesankan lewat YouTube Pasir Santo Channel ini? Karena kita semuanya kan mengetahui kalau kondisi ekonomi di kampung kita Aceh itu sekarang kan agak ketinggalan daripada daerah lain, Pak. Mungkin juga penyebabnya kan banyak. Mungkin juga karena penduduk kita kan juga agak sedikit kan. Nah, jadi kan biasanya kalau di mana orang ramai di situ tuh transaksinya Transaksi lebih ramai kan. Oh, agar adik-adik kita yang istilah yang di kampung kurang beruntung lah, yang kurang beruntung mungkin bisa mengadu nasib ke Jakarta, kalau nggak kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Pokoknya tempat-tempat ramai lah istilahnya, Pak. Khusus wabil khusus ini ya, Aceh Besar ya, yang di bawah KEMAP ini ada induk organisasi KEMAP ya, kerukunan masyarakat Aceh Besar yang insya Allah mungkin akan mendidik, membimbing adik-adik kita yang untuk bisa maju seperti Mas Mirza. Jadi akan tampil nanti Mas Mirza yang lebih banyak lagi dari Aceh KEMAP, artinya Aceh Besar ya. Aceh Ya. Besar. Banyak juga sebenarnya di kita nih yang di saya aja, Pak, yang ibaratnya yang anggota saya aja ya. Itu banyak kan dari Aceh Besar itu udah hampir seluruh Aceh Besar ada, dari Janto, dari Selimung, Lamtoba ada juga, sampai Kruraya ada, sampai mana tuh? Pokoknya hampir di seluruh Aceh Besar. Seluruh Aceh Besar, karena kan kita kalau kita runuk lagi itu memang punya hubungan saudara juga. Jadi kita sering nyari orang lewat saudara kita ya nyambung aja udah, Pak, gitu. Baiklah Mas Mirza ya, wawancara kita ini dari Pasir Santo Channel itu tidak lebih hanya untuk memotivasi adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh ya kan, khusus Aceh Besar ya. Maaf, dan juga ada Kekar ya di sini, ada Kekar juga. Silakan berkomunikasi dengan saudara-saudara kita di sini, saling sinergi, saling yang bisa dibantu kolaborasi ya. Mungkin demikianlah sirkuit mengerjakan adik-adik kita ini bagaimana untuk bisa lebih maju. Kalau udah kita istilahnya udah di Jakarta, benar mengelola usaha bos kita itu istilahnya yang telah memberikan kesempatan buat kita itu sebaik-baik mungkin. Jadi ada ide kita yang bagus, kita tuangkan di situ, kita aplikasikan di situ. Jangan sampai orang kadang-kadang ini punya bos, kita udah biasa aja lah, kita ketua orang kerja. Berarti ada kita harus ada hubungan semangat batin lebih. dan harus sudah hubungan batin juga. Kita merasa usaha yang sudah istilahnya disuruh kelola sama kita ini, kita anggap usaha sendiri. Jadi kita ada semangat untuk memajukannya, Pak. Nah, untuk merekrut itu, untuk semangat itu apa? Harus ada hubungan keluarga kah? Hubungan gimana, Budi? Biar bisa ini. Ya, sebenarnya untuk pertama kita kan yang penting orangnya benar, ada referensi dari saudara di kampung. Jadi mereka ini benar-benar kita bimbing, kita didik. Kita bilang nggak boleh, kita bikin peraturan nggak boleh pacaran, nggak boleh keluar malam, silang ke dunia malam itu lah, Pak. Banyak orang Aceh kita kena terpengaruh sama ini, anak-anak kita banyak. Jadi gimana kalau mereka mengikuti aturan yang udah kita buat ini, Pak, insya Allah berhasil, Pak. Makanya kalau di dagang ini kita nggak boleh aneh-aneh. Iya. Nggak boleh macam-macam. Kita harus ibadah, harus rajin, berdoa, baru kita berusaha. Jangan dibalik-balik gitu, Pak. Kita berdoa dulu baru usaha. Habis itu kita berbagi. Jangan begitu punya duit dikit kita malas berbagi, Pak. Nah, kita berat berbagi. Itu susah ini majunya, Pak. Kalau maka saya arahkan sama orang ini. Saya tiap bulan ini saya tarikin bawaannya yatim, Pak. Saya tarikin nih, nggak banyak. Ada yang berapa, pokoknya lihat warungnya, lihat tokonya, Pak. Ada yang mampu 500.000, saya tarikin sebulan 500.000. Ada yang 300.000, saya 300.000. Nanti kita bagikan, mungkin ada tetangga kita, anak yatim, mau orang Betawi, orang mana, kita bagikan tiap bulan. Kalau mungkin nominalnya nggak seberapa. Mungkin ada anggota saya yang dia yatim, kita kasih ke orang tuanya. Saling berbagi, intinya saling berbagi ya. Kalau kita nggak mau berbagi susah baginya, Pak. Terus Andinda Mirza lah, lebih tua saya lah ya. Andinda Mirza ini sukses Anda ini kan berarti tidak terlepas nih Koalim kan dari campur tangan senior KEMAP. KEMAP ini kan kerukunan masyarakat Aceh Besar. Nah, itu kan paguyuban mereka ini tidak terlepas. Ini apa harapan Andinda Mirza atau saran atau rasa terima kasih Andinda terhadap paguyuban KEMAP kepada senior-senior di kerukunan masyarakat Aceh Besar? Saya kalau secara pribadi, Pak, ya, sangat bersyukur dengan adanya KEMAP, kerukunan masyarakat Aceh Besar, maupun orang tua kita yang dulu memberikan peluang, kesempatan kepada kita semua dengan sistem yang mereka bikin itu, yang mereka terapkan itu, akhirnya kita bisa semuanya rata-rata bisa mandiri, Pak. Tapi kalau ini enggak, Pak, kita benar-benar dididik semuanya, keuangannya semua udah di planning mereka semua, di rencana mereka nanti harus di mana udah ada
Plannya udah ada, Pak. dari Kemam kan. Mungkin juga Adinda Mirza ini calon pimpinan Kemam nanti kan ada. Insya Allah, kan. Nah, generasi Kita biar di bawah. nanti adik ini lagi kan, jadi terus Iya. roda itu Yang berganti penting ini, Pak, generasi. kita buka usaha ini niatnya pertama emang kita istilahnya ingin membantu saudara-saudara kita yang di kampung itu agar bisa berhasil di sini. Paling enggak kalau kita di kampung hidupnya keterbatasan, di sini kita bisa hidup sederhana paling enggak, Pak. Oke. Kalau saya tujuannya itu, Pak. Oke, Ah. baiklah Adinda Mirza, demikianlah bincang-bincang kita ya. Ini dengan bincang-bincang kita hari ini yang sudah dapat Adinda Mirza juga inspiratif bagi teman-teman yang lain ya, yang masih di Aceh dan juga untuk Kemap. Silakan terus bekerja berbuat untuk masyarakat Aceh besar ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Manenangro, Pasai Seranto, Aceh Utara. Mantap. Mantap.